Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan saja, kemurahan Tuhan saja kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Demikian firman-Nya dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita aman dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya kita hanya aman dan betul-betul aman dalam perlindungan Tuhan. Segala benteng apapun untuk pertahanan hidup kita, saya percaya suatu waktu bisa kecolongan. Tetapi kalau Tuhan perlindungan kita, maka saya percaya Tuhan tidak pernah kecolongan dalam melindungi saudara dan saya. Karena itu, kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan saja. Sang Raja Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dari sini kita melihat bagaimana sang pemazmur menjadikan Tuhan sebagai perlindungannya. Bukan senjata yang menjadi perlindungannya, bukan juga jabatannya, kedudukannya yang menjadi perlindungannya, tapi Tuhanlah perlindungan dia. Makanya dia aman dalam perlindungan Tuhan saja. Nah, karena kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan saja, maka supaya kita mengalami perlindungan Tuhan, setidaknya ada 4 hal yang dituntut dari saudara dan saya belajar dari sang pemazmur dalam Mazmur 27 ini. Yang pertama dalam ayatnya yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dalam hal itu aku pun tetap percaya. Juga dalam ayatnya yang ke-13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Di sini kita melihat bahwa karena kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan, supaya kita mengalami perlindungan Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya perlindungan Tuhan. Kita harus tetap percaya pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam melindungi kita dari segala peperangan, dari segala ancaman, dari segala bahaya, dari segala bencana apapun juga. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka disitulah kita mengalami perlindungan Tuhan dan kita harus sadar kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan saja. Yang kedua, supaya kita mengalami perlindungan Tuhan karena kita hanya aman dalam lindungan Tuhan. Ayat 4-6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, apa yang Dia minta, itulah yang kuingini. Apa yang Dia ingini? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Hal yang kedua yang dituntut dari kita supaya kita mengalami perlindungan Tuhan. Karena kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan. Maka yang kedua kita diam dalam rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhanlah kita bisa mengalami kemurahan Tuhan. Di rumah Tuhanlah kita bisa mengalami perlindungan Tuhan dari segala ancaman bahaya apapun juga.
Jadi diam dalam rumah Tuhan seumur hidup. Itu yang diminta oleh sang pemazmur. Kalau kita diam dalam rumah Tuhan, itu sama artinya dengan kita datang sembahyang, kita datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga diam dalam rumah Tuhan sama juga punya pengertian, pemahaman bahwa kita ada kerinduan untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Karena melalui ibadah itulah kita mendapat berkat, dan salah satu berkatnya adalah kita mengalami perlindungan Tuhan. Jadi karena kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan, maka yang kedua yang dituntut dari kita supaya mengalami perlindungan Tuhan, mari kita diam dalam rumah Tuhan. Mari kita setia sembahyang, kita setia beribadah kepada Tuhan. Karena saya percaya latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Salah satu gunanya adalah kita mendapat berkat Tuhan, kita mengalami perlindungan Tuhan, dan kita hanya aman dalam lindungan Tuhan saja. Yang ketiga, yang dituntut dari kita supaya kita mengalami perlindungan Tuhan, karena kita hanya aman dalam lindungan Tuhan. Ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Hatiku mengikuti firman-Mu. Di sini kita melihat bahwa supaya kita mengalami perlindungan Tuhan karena kita hanya aman dalam lindungan Tuhan, maka yang ketiga kita harus hidup sesuai firman. Hatiku mengikuti firman-Mu. Artinya bahwa sang pemazmur hidup sesuai dengan firman. Dia menjalani hidup sesuai dengan firman. Maka pastilah dia akan mengalami perlindungan Tuhan. Karena dia mengalami perlindungan Tuhan, maka dia berkata, aku tidak takut. Siapakah aku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Dia tahu dia hanya aman dalam perlindungan Tuhan. Maka dia tidak takut. Tapi dia mengalami perlindungan Tuhan itu karena hidup sesuai firman. Tuhan senang kalau kita hidup sesuai dengan firman. Karena ketika kita hidup sesuai dengan firman, pasti hidup kita berkenan kepada Tuhan, pasti hidup kita menyenangkan Tuhan, dan kalau hidup kita menyenangkan Tuhan, tidak mungkin Tuhan ditinggalkan kita, tidak mungkin Tuhan biarkan kita pada waktu kita dalam keadaan bahaya, pada waktu kita dalam keadaan sukar, tidak mungkin Tuhan biarkan, pasti ada lindungan Tuhan. Dari ancaman, dari bahaya apapun, dari niat-niat jahat apapun, Tuhan pasti melindungi kita karena kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Yang keempat, supaya kita mengalami perlindungan Tuhan. Ayat 11, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, dan seterusnya. Tetap berdoa minta pimpinan Tuhan. Jadi supaya kita mengalami perlindungan Tuhan, yang keempat itu kita harus tetap berdoa minta pimpinan Tuhan. Minta perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus berdoa. Kita harus meminta perlindungan Tuhan. Kita minta Tuhan pimpin kita dalam menjalani hidup. Sehingga kita mengalami perlindungan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa kan sama dengan kita tidak butuh Tuhan. Berarti kita tidak butuh perlindungan Tuhan. Tapi dengan berdoa, dengan berseru kepada Tuhan, dengan meminta petunjuk Tuhan, minta pimpinan Tuhan, maka itu artinya kita menghadirkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan, maka disitulah pasti akan ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita, dan saya percaya kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan saja. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya, kami sadar, kami hanya aman dalam perlindungan Tuhan saja. Karena itu kami rindu untuk terus mengalami perlindungan Tuhan. Supaya kami mengalami perlindungan Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami diam dalam rumah Tuhan seumur hidup. Tolonglah kami supaya kami hidup sesuai firman. Dan tolonglah kami supaya kami tetap berdoa, minta pimpinan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami
untuk boleh memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun rohani. Hamba mohon perlindungan Tuhan bagi hidup mereka dan keluarga mereka. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.